pada sepertiga kasus yang mengalami fibrosis. Ya. Jadi sepertiga kasus berdasarkan laporan itu bisa terjadi persisten fibrosis. Ya. Pada pengalaman saya pribadi, pada pasien yang saya tangani, itu ada satu kasus yang saya sedang bikin case reportnya untuk saya kirim ke jurnal internasional. Sampai saya tes fungsi parunya, itu pada saat baru sembuh dari COVID, dari swab positif menjadi negatif, itu kelainan parunya cenderung fibrosisnya itu hampir 70%. Dari seluruh parunya fibrosis. Jadi pasien itu mengeluh sesak napas walaupun sudah sembuh. Sudah bisa keluar dari rumah sakit, dia tetap sembuh karena swabnya negatif. Fungsi parunya dites hanya 45%. Harusnya kan di atas 80%, ya 40%. Kemudian diberikan terapi untuk jangka panjang sampai 2 bulan, ya, dengan kortikosteroid inhalasi dan kemudian antiinflamasi. Kemudian 2 kali di CT scan. Nah, CT scan-nya mengalami perbaikan setelah yang 1 bulan, kemudian setelah 2 bulan CT scan-nya berkurang. Fibrosisnya tinggal minimal hanya sekitar 10%. Kalau dilihat dari fungsi parunya menjadi sekitar 68, menjadi 78%. Artinya sedikit lagi normal. Jadi dari pengalaman ini sebenarnya kalau dikatakan apakah parunya seseorang itu bisa kembali normal, tentunya tergantung dari banyak aspek ya. Tapi kemungkinan untuk bisa normal itu ada karena persistensi kalau menurut data itu hanya sekitar 30% dari kasus yang fibrosis yang menetap. Ya. Dan dari pengalaman pribadi saya itu terjadi pasien sudah mendekati normal setelah 2 bulan. Saya rasa itu pertanyaan yang pertama udah saya jawab ya. Ya, kemudian yang kedua adalah apakah meropenem diberikan pada pasien COVID? Ya, itu tergantung tadi. Karena tadi kan swabnya belum ada hasil. Jadi kalau kita sebagai klinisi, ketika ketemu seorang pasien, diagnosis pertama yang kita tegakkan adalah pneumonia dulu. Kalau itu memang gambarannya pneumonia. Nah, pneumonia itu kita tegakkan dengan gambaran infiltrat pada fototorak. Kemudian dia dicurigai virus. Nah, kalau kita pada fase kasus itu masuknya pneumonia berat, kemudian disertai dengan gambaran ARDS, kemudian dia kritis, maka kita tidak bisa menyingkirkan infeksi bakteri. Karena kita ketahui bahwa pada kasus yang berat sampai ARDS, infeksi bakteri itu bisa saja terjadi. Tentunya dokter itu harus melakukan analisis berdasarkan penunjang pemeriksaan yang lain, ya, misalnya dari leukositnya, dari CRP-nya, dari prokalsitoninya. Kemudian dokter harus melakukan kultur untuk melihat pemeriksaannya selain swab untuk tahu ini bakteri atau tidak. Tetapi di dalam guideline tata laksana pneumonia berat, maka pasien-pasien yang masuk ICU atau pasien yang ARDS itu termasuk resiko tinggi untuk kuman-kuman yang resisten. Biasanya pada fase itu pemberian obat-obat golongan penem diindikasikan sebagai terapi empirik sambil menunggu kulturnya dan juga swabnya keluar. Karena kita ketahui kalau kita terlambat memberikan obat antibiotik lebih dari 8 jam, mortalitas pneumonia itu akan tinggi. Sehingga indikasi pada pasien dengan meropenem itu sangat tergantung pada severity penyakitnya. Kalau pasiennya itu ringan saja sebenarnya nggak ada tempatnya. Tapi kalau pasien itu pneumonia berat, ARDS, swabnya belum keluar, maka di dalam terminologi ini kan kita sebut sebagai suatu probable atau suspek. Tapi swabnya belum ada. Maka kita juga harus mendede sebagai bakterial pneumonia berat. Ya, karena pengalaman kami di persahabatan, tidak semua pasien itu pneumonia berat dengan ARDS itu COVID. Karena ternyata ada juga yang non-COVID, kemudian ketemu MRSA, ketemu pasiennya yang antibiotiknya resisten banyak. Maka pada kasus-kasus seperti itu, clinical judgment itu penting dari dokter DPCP untuk menentukan ini perlu golongan obat-obat yang tinggi dari golongan antibiotik. Tentunya ini tidak bersifat general, tapi harus bersifat individual case yang dilihat dari DPCP untuk menentukan apakah perlu golongan penem atau tidak berdasarkan guideline yang ada. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih, Dok. Cukup jelas. Pak Mas Teria, tadi videonya agak berhenti, tapi kami lihat materinya sudah tersampaikan. Yeah. Jadi kita langsung masuk ke tanya jawab. Kalau memang nanti ada yang poin-poin belum sempat disampaikan pada saat tanya jawab, bisa dilaporin. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke Profesor Zulis. Ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Ada 2.
Yang satu adalah pertanyaannya ini tentang dari apoteker Muhammad Khairum. Ini jika pasien sudah pernah terkena virus lain, katakanlah kena HIV dan punya antibodi, apakah antigen SARS-CoV-2 bisa dilawan dengan antibodi dari antigen virus lain, itu maksudnya yang terpapar dengan HIV, sehingga benarkah obat HIV bisa digunakan untuk obat COVID? Ini adalah pertanyaan pertama. Jadi ini antibodinya dari yang lain. Yang kedua adalah tentang autoimun. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan tentang autoimun. Bagaimana dengan penggunaan imunoherbal ini terhadap yang mempunyai masalah dengan autoimun. Mungkin itu nanti bisa disampaikan jawabannya. Sementara itu, Prof, dua pertanyaan. Ya. Baik, langsung saja ya Pak Ure ya. Halo. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tadi ketika seseorang sudah kena infeksi virus yang lain, katakanlah misalnya HIV tadi dicontohkan, apakah kemudian antibodi terhadap HIV itu bisa juga untuk melawan COVID? Saya kira tidak bisa ya. Jadi memang antibodi itu adalah spesifik. Makanya waktu kita bayi kan kita diimunisasi itu kan pasti spesifik juga karena tujuan imunisasi adalah akan membangun antibodi spesifik terhadap antigen. Jadi ketika kecil kita dipaparin misalnya virus imunisasi polio, apakah hepatitis dan sebagainya, itu adalah membangun antibodi terhadap spesifik itu. Jadi virus yang spesifik. Jadi memang tidak bisa untuk misalnya kita sudah punya antibodi yang lain kemudian dipakai untuk melawan virus SARS-CoV-2 itu tidak bisa. Nah, konteksnya kenapa kenapa obat HIV digunakan sebagai kemarin dicobakan ya sebagai COVID itu beda lagi sebenarnya ceritanya karena itu lebih kepada mekanisme dari obatnya. Mekanisme obatnya adalah memang dia antivirus ya, sehingga mungkin dicobakan dan itu ada pengalaman dari beberapa negara waktu SARS maupun MERS, kemudian juga di COVID awal-awal tuh di Cina dicobakan dipakai misalnya lopinavir ritonavir misalnya, kemudian katanya cukup baik. Nah, itu maka kemudian dicoba, tetapi bukan untuk tadi ya membangun antibodi itu bukan, ceritanya hal yang berbeda itu. Jadi itu lebih kepada kemungkinan ada efek antivirusnya, walaupun juga ternyata juga sampai saat ini kan belum terbukti secara positif ya, karena justru WHO juga menghentikan uji klinik solidarity trial yang menggunakan lopinavir ritonavir. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pada pasien-pasien dengan autoimun ya. Jadi pasien-pasien dengan autoimun itu kan sistem imunnya bereaksi secara berlebihan terhadap sesuatu yang berasal dari tubuh sendiri. Justru biasanya mereka harus menggunakan imunosupresan. Mereka menggunakan imunosupresan dalam jangka waktu panjang ya, misalnya menggunakan metilprednisolon atau mungkin menggunakan beberapa macam mycophenolate mofetil dan sebagainya begitu. Nah, sehingga memang tidak disarankan pasien-pasien autoimun itu menggunakan produk-produk imunostimulan karena justru akan mengacaukan gitu ya, karena justru sistem imunnya kan harus ditekan. Nah, apakah mereka memerlukan imunostimulan untuk menghadapi COVID ini? Sebetulnya nggak perlu mereka, karena sistem imun mereka sudah cukup kuat gitu. Yang penting lebih kepada secara fisik ya, artinya protokol kesehatan. Karena saya punya teman nih pasien lupus ya. Ketika saya tanya, mereka justru misalnya terbantu dengan kondisi sekarang karena orang-orang sekarang lebih menjaga supaya tidak menularkan. Karena pasien-pasien dengan autoimun mereka menggunakan imunosupresan, biasanya justru sistem imunnya tertekan, mereka akan lebih mudah tertular, misalnya ada penyakit. Tetapi yang penting adalah balance ya. Jadi sebetulnya tidak diperlukan menggunakan menggunakan imunostimulan yang kuat karena justru akan melawan dari tadi ya kebutuhan dia harus menurunkan sistem imun. Yang penting untuk mereka adalah mungkin tidak menggunakan secara khusus imunostimulan, tetapi misalnya dengan makanan-makanan sehat, multivitamin seperti biasa itu saya kira sudah cukup ya untuk menjaga sistem imunnya supaya tidak terlalu over juga. Jadi kalau distimulasi kan malah terlalu over ya. Jadi lebih kepada menjaga keseimbangan begitu. Itu sih menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Pre. Ini ada satu mungkin perlu dijawab. Bagaimana mendeteksi bahwa seorang itu menderita autoimun, Prof? Ada caranya nggak? Kalau penyakit autoimun kan macam-macam. Jadi itu bisa ada rheumatoid arthritis, ada lupus ya, ada
sistem SLE, kemudian macam-macam lah beberapa penyakit autoimun itu masing-masing tentu ada diagnosnya sendiri-sendiri Pak Pre. Jadi memang ada penanda